Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udia Putri Khalifa dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Orang-orang yang sering berkaitan dengan nama sosok laki-laki tangguh laki-laki tersebut ialah Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Beliau yang mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dan Indonesia berawal dari negara Inggris. Pengertian pramuka. Pramuka atau Praja Muda Karana merupakan suatu organisasi yang berkembang secara internasional. Meski demikian, hal ini bukan merupakan rencana khusus yang disusun oleh Baden-Powell, melainkan dilihat dari manfaat pramuka itu sendiri, sehingga masyarakat di dunia menerima organisasi pramuka, di mana di dalamnya banyak sekali kontribusi dari Baden-Powell untuk gerakan pramuka. Kiprah pramuka sendiri sangat baik di masyarakat karena organisasi ini mendekatkan anggotanya dengan alam, sosial, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Bahkan anggotanya memiliki tingkatan tertentu sesuai dengan usia yang dimiliki. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepaduan Boy Scouts. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi para anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, penggalan, penegak, dan pandega. Sedangkan kelompok pramuka lainnya yaitu pembina pramuka, andalana, pelatih, pamongsaka, staf, kuartir, dan majelis pembimbing. Untuk menjadi seorang pramuka pun harus dilantik menjadi anggota dengan mengucapkan janji satya pramuka terlebih dahulu. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Kepramukaan adalah sebuah sistem pendidikan. Yang kedua, gerakan pramuka adalah organisasi yang melaksanakan sistem tersebut kepramukaan. Yang ketiga, pramuka adalah anggota dari gerakan pramuka. Gerakan pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan yang merupakan bagian pendidikan nasional dengan tujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisik. Gerakan pramuka terwujud dalam yang pertama, membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda. 2. Menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kaum muda agar siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, serta pejuang yang tangguh. Yang keempat, menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Sejarah pramuka baik di Indonesia maupun di dunia tidak pernah lepas dari Baden-Powell selaku Bapak Pandu sedunia, pendiri gerakan pramuka. Bermula ketika pria ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Brownsea, Inggris. Perkemahan tersebut dilakukan selama 8 hari dan segala sesuatu yang terjadi saat itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka dunia. Sejak kecil, Baden-Powell dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, lucu, dan gembira, sehingga disukai oleh banyak orang. Bahkan ia juga pintar dalam memainkan beberapa alat musik seperti biola dan piano. Saat dewasa, Baden-Powell bergabung dengan militer Inggris yang memberi pengalaman sebagai seorang tentara. Sikap militer yang melekat pada dirinya yaitu tegas, disiplin, dan terampil inilah yang menjadi ciri khas gerakan pramuka. Pengalaman-pengalaman yang dialami olehnya kemudian ditulis dalam buku yang menjadi asal mula munculnya sejarah pramuka di dunia.
Sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boy tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lain, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912 bersama Agnes yang merupakan adik perempuan Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girls Guilds. Pada tahun 1916 didirikan organisasi pramuka untuk usia siaga. Organisasi tersebut dinamakan CUB, Anak Serigala. Kemudian tahun 1918 didirikannya Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Dan tahun 1922 Baden-Powell kembali mempublikasikan buku Rovering to Success, Menggembara Menuju Bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayun perahu sampannya menuju pantai Inggris. Pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara dan dalam acara tersebut Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Dan di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggota 9 orang, di mana kota London merupakan kantor kesekretariatan pramuka sedunia, yang kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada tahun 1958 dan dipindah lagi ke Geneva, Swiss tahun 1968. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan, sehingga Indonesia dikenal dengan tiga masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan pramuka Indonesia setelah Indonesia merdeka. Sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Gerakan pramuka ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial, didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indische Padvinders Revereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh yang menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat saat itu masih dijajah, sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1930 terbentuk Pandu Pemuda Sumatera (PPS). Tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI). BPPKI merupakan kegiatan perkemahan kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan ini yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan jambore hingga sekarang. Sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seinendan yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya
karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Parikino kedua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Tidak lama setelah Indonesia merdeka itu, pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini diterapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Pada tahun 1961, terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri di Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenal pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Dengan sejarah pramuka yang sudah dijelaskan tersebut, kita sebagai bagian dari Indonesia diharapkan dapat lebih menghargai organisasi kepanduan dimanapun, karena organisasi tersebut memang dapat membentuk karakter setiap orang dan memberikan pengalaman dari sebagai sumber. Terima kasih yang dapat saya